Halo teman-teman, selamat datang kembali di Seonggok Bidak Catur. Apa kabarnya kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tipis-tipis, bukan membahas sih, lebih ke menampilkan permainan catur antara Indonesia melawan India, yaitu Medina Auliawarda melawan Tania Sachdev. Tania Sachdev lahir pada 20 Agustus tahun 1986 di New Delhi, India. Ia berkebangsaan India dan menyandang gelar Grandmaster. Oke, langsung saja kita ke permainannya. Medina putih, Sachdev hitam. Medina memulai dengan pion E4, dibalas Sachdev dengan pion E5. Putih mengembangkan kudanya, dibalas hitam mengembangkan kudanya melindungi pion di E5. Putih gajah C4 pembukaan Itali, dibalas hitam, kuda pergi ke F6. Pion putih D3, lalu hitam gajah gelapnya pergi ke C5. Medina kini membuka jalan untuk menterinya, pion C3, lalu hitam pion D6. Kuda putih D2, lalu hitam rokade pendek, dan disusul putih juga rokade pendek. Hitam kini pion ke A5, lalu putih pion H3. Gajah terang hitam D7, benteng putih E1. Pion hitam A terus melaju ke A4, lalu putih menghalangi laju pion A dengan membawa pionnya ke A3. Hitam kini membawa menterinya pergi ke B8, disusul kuda putih ke F1, persiapan untuk ke G3 atau ke E3. Kemudian pion B hitam mengancam gajah terang putih ke B5, sehingga gajah terang putih sembunyi di A2, tetap menjaga diagonal raja hitam. Menteri hitam memposisikan diri sejajar dengan diagonal gajah gelapnya. Ancamannya jelas, yaitu pion lemah F2, sehingga putih menjaga diagonal itu dengan membawa gajah gelapnya ke E3. Lalu terjadi pertukaran. Gajah gelap hitam memulai memukul gajah putih, sehingga kuda putih membalasnya. Lanjut, kuda hitam bermanuver pergi ke E7, dilanjutkan putih dengan membawa pionnya ke D4 menawarkan pertukaran. Hitam masih dengan tujuannya, kuda pergi ke G6, lalu putih memukul pion di E5, pion membalasnya, dan kuda putih naik ke D5. Benteng hitam menjaga lajur D, lalu putih menukarkan kuda di petak F6. Raja hitam tersekat dan pion hitam membalas memukul kuda. Pertukaran ini sedikit menguntungkan putih karena pion hitam menjadi menumpuk di lajur F. Oke, lanjut, kuda putih kini pergi ke H2, lalu gajah hitam mengorbankan dirinya dengan memukul pion di H3. Namun putih membiarkannya. Ia tidak membalas memukul dengan pion G2, karena tentu saja jika ia membalas memukul, maka raja putih tidak ada perlindungan. Ia memilih membawa menterinya pergi ke F3, dilanjutkan Sachdev menawarkan pertukaran gajah. Lagi-lagi penawaran pertukaran dibiarkan. Ia memilih memukul pion di F6. Lalu menteri hitam naik ke B6. Menteri putih merasa terancam meskipun tidak secara langsung, sehingga ia turun ke G5 dan pertukaran gajah dimulai oleh hitam. Gajah bul gajah dan benteng membalasnya. Pion lemah F7 hitam mengancam menteri ke F6, lalu menteri putih bergeser ke H6. Benteng hitam ke D7 menjaga pion, dan benteng putih kembali ke A1. Benteng hitam bergeser ke G7,
Lalu kuda putih naik ke G4. Kini kuda hitam bermanuver pergi ke F4 dan lihatlah posisi saat ini teman-teman. Ancaman dari hitam ini tidak main-main. Diagonal raja putih dijaga oleh menteri dan dua bentengnya mengarah ke pertahanan putih. Lajur F dan lajur G. Ditambah kuda hitam yang siap membantu bentengnya untuk memukul pion di G2. Ingat ya teman-teman, bahwa kuda putih di G4 ini sedang terancam benteng, sehingga langkah terbaik dilakukan oleh Medina, yaitu kuda pergi ke E3, menjaga pion di G2 oleh ancaman kuda dan benteng, sekaligus menutup diagonal menteri hitam. Kini raja hitam pergi ke H8, memberi ruang terhadap bentengnya untuk ditumpuk. Lalu putih benteng D1. Hitam menumpuk benteng dan pion G2 mengancam kuda maju ke G3. Benteng hitam G6 mengancam menteri, lalu menteri pergi ke H1. Benteng hitam naik ke G5 dengan tujuan ingin mengancam menteri pergi ke H5, sehingga menteri putih terlebih dahulu pergi ke F3, dilanjutkan menteri hitam C6. Raja putih bergeser ke F1, lalu kuda hitam H5. Kuda putih naik F5 dengan ancaman ingin menggarpu benteng dan menteri di E7, sehingga menteri hitam mengamankan diri menjaga petak E7 dan pergi ke E6. Lalu benteng putih naik D3. Kuda hitam ingin mengusir sekaligus menawarkan pertukaran terhadap kuda putih, dan penawaran diterima. Pertukaran terjadi di G7. Setelahnya putih benteng D1, lalu hitam menteri melakukan sekak di A3. Raja putih E2, lalu hitam membawa menterinya kembali ke E6. Benteng putih naik ke D5 mengancam pion, dan hitam tidak melindungi pion B. Ia malah membawa bentengnya ke G5, sehingga langsung saja benteng pukul pion B5 dan pion hitam ke F5. Benteng putih kembali ke D5, lalu diancam oleh pion C6. Lalu benteng putih naik D6 mengancam menteri hitam. Merasa diancam oleh benteng, sehingga menteri pergi ke B3 mengancam pion B2 sekaligus ingin menyekak. Lalu benteng putih melindungi pion dan rajanya D2, dilanjutkan hitam benteng bergeser F8. Tujuan dari benteng ini adalah melindungi pion di F5 dua kali. Namun sebenarnya ini adalah langkah blunder, karena Medina mendapat peluang untuk melakukan serangan balik. Dan benar saja, itu dilakukan oleh Medina dengan benteng D8. Mau gak mau benteng memukulnya, lalu dibalas oleh benteng satunya skak. Raja bergeser, lalu benteng putih kembali ke D2 melindungi pion dan rajanya. Ditinggal sebentar oleh menteri, menjadi pertahanan hitam berantakan, sehingga menteri kembali ke F7 dan pion putih memukul pion hitam di F5. Benteng hitam membalas memukul, lalu skak dilakukan oleh menteri G4. Raja geser ke F8, benteng skak D8. Raja pindah ke E7, lalu menteri putih H4 skak, ditutup oleh benteng hitam, dan kini benteng putih terancam oleh raja, sehingga ia pergi ke B8. Raja hitam pergi ke D6, lalu sekak dilakukan oleh menteri B4. Raja geser ke E6 dan kembali sekak oleh menteri di C4. Raja geser kembali ke D6, benteng sekak di D8. Raja C7 mengancam benteng, lalu menteri putih memukul menteri hitam di F7. Benteng membalasnya, lalu benteng putih pergi ke A8 mengancam pion di A4. Sampai di sini hitam memilih menyerah, mengaku kalah. Ya mau gimana lagi.
Satu benteng versus satu benteng, 5 pion versus 4 pion. Sebentar lagi pion hitam A akan hilang terpukul oleh benteng. Selain itu, pion putih terdiri dari 2 kelompok yang saling melindungi. Sementara hitam pionnya terpencar-pencar dan tidak bisa melindungi satu sama lain. Walaupun jika diteruskan ini akan masih sangat lama, tetapi sudah kelihatan yang akan menang adalah putih, yaitu Medina Aulia Wardah. Selamat buat Medina. Oh iya, satu yang kelupaan, bahwa partai ini terjadi di Swiss pada FIDE Grand Swiss tahun 2023. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika berkenan silahkan like video ini, subscribe channel ini, dan sebarkan video dan channel ini. Namun jika tidak berkenan, jangan sungkan untuk memberikan kritik, saran, dan masukannya melalui kolom komentar. Seperti biasanya, terakhir saya ucapkan terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.